Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ma ba'd. Nah, kita masih bersama kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di pembahasan eh, apa namanya? Mafhum ya. Mafhum, dan kalau sudah dikatakan mafhum begitu saja tanpa keterangan, maka maksudnya mafhum apa? Kalau dikatakan mafhum tanpa Kolak, catatan, kolak difahami kalau Ustaz. tasbih mafhum mukhalaf. Terakhir kita sampai hal, wal halu. Sekarang kita syarat sudah sehingga saya. Nggak apa-apa kita ulang dikit. Wasyartu, yang berikutnya adalah mafhumus syart. Artinya kalau dalam ayat atau hadis ada syarat, maka berarti pemahaman kebalikan dari syarat tersebut adalah berbeda hukumnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh Syekhul Islam mengatakan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Ya, di surat syarat contohnya surat 65 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala wa in kunna ulati hamlin wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن atau فأنفقوا عليهن aja dulu, agak fokus pada syarat. Oke. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika wanita-wanita yang kalian ceraikan itu sedang hamil, maka meskipun sudah kalian cerai, maka kalian wajib memberi nafkah kepada mereka. Fa'anfiqu alaihinna. Mana syarat di sini? Ulatu hamil. Wa in kunna ulati hamlin. Kalau mereka hamil, ini syaratnya. Fa'anfiqu alaihin masyhur. Pemahaman kebalikan daripada ayat ini berarti apa? Nah, kalau hamil, maka eh, apa namanya tadi? Wajib nafkahi. Tetap, meskipun sudah mantan istri, wajib dinafkahi kalau dia hamil sampai melahirkan. Berarti pemahaman kebalikan dari syarat ini apa? Tidak hamil maka tidak Kalau wajib tidak hamil. dinafkahi. Nah, betul. Kalau mantan istri nggak hamil, ya nggak wajib dinafkahin. Boleh-boleh aja kalau menafkahin, tapi nggak wajib. Gitu ya. Malah bisa jadi haram kalau udah dinikahin sama laki-laki lain, karena bikin fitnah ya. Ya. Nah, ini syarat. Wa kadzal ghoyah. Begitu juga ghoyah. Bentar, ini kenapa ada suara bocor? Saya mute ya. Oke. Begitu juga ghoyah. Ghoyah itu pakai hatta. Ya, misalnya di sini Syekhul Islam Zakaria Ansari bawakan contoh dari ghoyah ya, adalah fa'in talaqoha, ayat yang terkenal surat Al-Baqarah. Ini dibawakan juga oleh Imam Suyuti dalam Itmamud Diroyah contohnya. Wa kadzal ghoyah. Misalnya hatta ya, ada kata-kata hatta. Di surat Al-Baqarah ayat 230 Allah firmankan, fa in talaqaha fala tahillu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha, kalau dia udah menceraikan istrinya yang kali ketiga, talak ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal setelah itu. Bentar. Ya, terima kasih banyak. Hatta tangkiha zaujan ghairah. Sampai dia menikahi suami lain. Mana di sini goyahnya? Mana goyahnya? Atas Hatta tangkiha. Ya. Hatta tangkiha zaujan ghairah. Ini goyah. Sampai dia menikah dengan suami lain dulu.
kemudian baru cerai, baru boleh kalian nikahin lagi. Berarti pemahaman kebalikan dari goyah ini apa? Kalau belum tangki hazaujan ghairah berarti belum halal. Belum boleh balikan. Jelas ya? Juga goyah bisa pakai ilah. Ilah. Misalnya ayat wudhu. Faksil wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Atau ayat puasa. Thumma atimus siyama ilal lail. Berarti kalau basuh tangan sampai siku. Berarti lebih dari siku. Apa hukumnya? Nggak Tidak wajib ya? wajib. Wajib. Goyah. Tumati musiyama ilal lail. Berarti kalau sudah malam tidak tidak apa namanya? Tidak ada syariat puasa lagi. Gitu. Itu goyah. Wa taqdimul ma'muli ghaliban. Ini goliban saja. Eh, ya. Dan wakadha di sini dipisah. Ini karena dia fil asoh. Ada yang beda pendapat di situ. Fil asoh. Jadi kenapa pakai wakadha di sini sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Ini dia untuk fil asoh. Untuk fil asoh. Wa taqdimul ma'muli ghaliban. Juga mendahulukan ma'mul. Misalnya di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu sebenarnya makmulnya iyyaka kan. Tapi dikedepankan. Na'buduka menjadi apa? Iyyaka na'budu. Apa faedahnya? Berarti selain Allah, selain anta, disembah nggak? Enggak. Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya. Wal adat, gitu juga mafhumul adat. Mafhumul adat. Misalnya puasa kafarat sumpah 3 hari. Fakafaratu itu amu asyarati masakin. Atau 10 miskin dulu. Bait fakafaratuhu surat 5 ayat 9 itu amu asyarati masakin. Memberi makan 10 miskin. Berarti kalau 11 wajib nggak yang ke-11? Enggak wajib. Nggak wajib. Mafhumul adat. Malah kalau mafhumul adat itu bisa bisa juga berlaku nggak boleh kurang nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang nggak boleh. Seperti misalnya hukuman pidana ya. Fajliduhum samani najaldah. Allah apa? Orang yang menuduh zina tanpa bukti kata Allah fajliduhum samani najaldah. Maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Pertanyaan saya, boleh lebih nggak? Tidak, Hmm, Ustaz. nggak boleh. Kalau kurang, nggak boleh juga. Nggak boleh juga kalau kurang. Ini mafhumul adat. Memang sudah spesifik angka segitu. Pemahaman kebalikannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Wajib sekian. Lanjut. Wa yufidul hasra innama bil kasri fil asah. Dan hasr dengan innama, maaf. Dan innama itu memberikan faedah hasr, pembatasan. Dan pembatasan berarti bisa ditarik darinya mafhum mukhalafah. Itu poinnya ya. Hasr bisa ditarik darinya mafhum mukhalafah. Hmm. Malah sangat kuat kemungkinan menarik mafhum mukhalafah dari hasr. Karena dia hasr. Kalau di ilmu balaghah, ilmu ma'ani kita kenal ada qasar. Kalau dia qasar hakiki, wah, kuat. Yufidul hasra innama. Misalnya innama apa? Innama. Misalnya eh innama huwa bat'atun mink. Itu jangan ya nggak apa-apa deh di sini biarin ya. Sebenarnya agak muskil lah di sini. Kita pakai ya misalnya innama Banu Hashim Hashim
wa Banul Muttalib. Apa hadisnya? Hadis riwayat Bukhari. Syai'un wahid. Jadi pernah Nabi SAW didatengin oleh anak-anaknya Bani Abdul Manaf yang lain. Utsman datang ke Nabi SAW. Dari Bani Abdus Syams. Kemudian dari Bani Naufal datang juga ke Nabi SAW. Nah, mereka bilang, kenapa kok Bani Abdul Manaf kan ada empat. Bani Abdus Syams, Bani Naufal, Bani Muttalib, Bani Hashim. Kenapa yang diistimewakan cuma Bani Muttalib? Kalau Bani Hashim jelas lah kan ada Nabi. Kenapa Bani Muttalib istimewa? Kata Nabi SAW, Innama Banu Muttalib wa Banu Hashim, Innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim, Banu Muttalib hanyalah satu kesatuan. Artinya selain mereka beda. Dari sini maka mazhab Syafi'i memandang bahwa Ahlul Bait atau zakat yang tidak boleh terima Ahlul Bait itu mencakup juga siapa? Banu Hashim, Banu Keluarga Muthalib, Nabi. Ustaz. Mencakup juga Banu Muttalib. Padahal Nabi cuma Banu Hashim, ya nggak sih? Nabi Banu apa? Bani Banu Hashim. Hashim. Tapi Banu Muttalib masuk berdasarkan hadis ini. Jangan dikira, wah Imam Syafi'i pendapatnya begitu ini gara-gara ini tendensi aja subjektif. Gara-gara kenapa kira-kira? Tertuduh sih Imam Syafi'i bisa aja. Gara-gara Imam Syafi'i adalah Min Bani Muthalib. Banu Muthalib, Ustaz. Imam Syafi'i Banu Muttalib ya. Tapi kita bilang ya enggak lah, Anda dalil ya jelas. Malahan ada hadis lain tambahan riwayat tersebut, lam yufariquna fi jahiliyatin wala fi Islam. Bani Muttalib selalu support Bani Hashim tidak di saat Islam saja tapi juga saat jahiliyah. Itu ya. Dan ini salah satu penguat bantahan terhadap teorinya orientalis, di mana orientalis bilang ahli fikih ngarang-ngarang hadis, ahkam. Jadi di antara teori terkenal para orientalis, untuk banyak dari orientalis adalah mereka bilang hadis ahkam itu adalah apaan? Bikin-bikinannya ahli fikih. Jadi sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad tuh ngarang-ngarang hadis ahkam untuk apa? Mendukung jadi dalil bagi mazhab mereka. Jadi bayangan dalam khayalannya orientalis, Imam Syafi'i itu bikin fikih dulu, terus baru apa? Nyari hadisnya. Lucu ya. Lucu. Dan itu dibantah sama orientalis lain. Profesor Howard Motsky yang terkenal membantah dari Jerman, bantah teori tersebut. Bantah. Tokoh terbesar yang nuduh hadis ahkam adalah karang-karangan ahli fikih adalah Goldschiher. Goldschiher. Tapi ada bukunya di sini. Goldschiher. Tapi dibantah oleh Howard Motsky. Beliau buktikan. Beliau bawakan, beliau teliti Musannaf Abdul Razak. Yang kemudian beliau berhasil buktikan bahwa nggak begitu. Dan di antara yang membuktikan adalah ini. Kalau seandainya, nah Imam Syafi'i ngarang-ngarang hadis, ini kan hadis ahkam, ya nggak? Hadis ahkam. Kalau Imam Syafi'i ngarang-ngarang hadis, wah berisik lah langsung dunia perhadisan. Nah, dan semua orang, semua imam akan bikin dalil mazhabnya sendiri. Nyatanya nggak begitu. Nyatanya nggak ada yang nudih Imam Syafi'i ngarang-ngarang hadis. Nama Banu Hashim bin Muttalib dari kalangan ulama lain. Dan ketika mereka melakukan saling kritik dalil, kritiknya kritik yang ilmiah, tidak dibangun di atas kamu ngarang-ngarang hadis ini enggak. Tapi misalnya sanadnya lemah atau dalilnya ada yang menasukh dan terus. Itu ya. Oke, jadi ini contoh innama atau tadi innama huwa bad'atun mink. Tapi saya bilang agak muskilah kenapa? Karena hadis itu bisa juga dipakai oleh mazhab lain selain mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i memahami hadis itu, andai sahih hadisnya, andai tidak syadz ya, maka maksudnya sahabat yang bersangkutan itu menyentuh, mohon maaf, kelamin beliau dari balik sarung, dari balik pakaian. Jadi lagi sholat, kemudian apa? Menyentuh. Tapi dari balik apa? Dari balik kain. Ini. Maka kata Nabi, dilaporkan ke Nabi, batal nggak sholatnya? Batal nggak wudhunya? Kata Nabi apa? Innama huwa bad'atun minka. Sesungguhnya dia hanyalah sebagian dari dagingmu.
atun minka. Ya, oke. Artinya nggak batalin wudhu. Itu kayak kesentuh kuping di, ya apa namanya, di baju. Oke lanjut. Sebentar, saya izin mematikan suara yang bocor. Wanahu domiril fasli. Apa pembenarannya di sini? Oh, ini kayak sepertinya tipu dari penerbit ya. Mestinya nggak ada nahu di sini. Oke, bener nggak? Para hadirin sekalian punya, ada nggak di matan nahunya? Ini kayak tipu dari penerbit ya. Saya makan mikir kenapa dia di sini domah, wa nahu domiri kan mestinya ya. Tapi saya curiga malah si nahunya yang salah. Karena kuaitul matan lubul usul sangat singkat. Kata-kata nahu itu di sini tidak efektif. Berarti di sini kita hilangin ya. Wa domirul fasli dan juga domirul fasl. Contoh yang dibawakan Syekhul Islam, fallahu huwal wali. Allah lah sang pelindung. Berarti selain Allah bukan pelindung. Contoh dalam hadis ahkam misalnya hadis riwayat Imam Malik. Di situ dinyatakan falamma furido Ramadhanu kana huwal faridoh. Apa artinya nih? Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Falamma furido Ramadhanu kana huwal faridota. Apa artinya? Kalau Ramadan diwajibkan, Mm-mm. maka ia menjadi sebuah kewajiban. Nah, kurang mantap. Dikit lagi Ustaz Hamzah. Coba. Kana huwal faridah. Ngapain ada huwa di sini? Kana huwal faridah. Oke, jadi artinya ketika puasa Ramadan diwajibkan, jadilah hanya dia yang wajib, gitu ya. Pakai hanya. Dari mana kata-kata hanya? Ya, domirul fasal Domirul fasl. memberikan faedah kosan. Kalau ada yang bilang bisa aja dia bukan domirul fasal, dia isim kana. Konteksnya nggak begitu. Ini sih lebih tepat isim kana udah mustatir. Kana terus huwa ini domirul fasal. Al faridata. Demikian. Kana huwa al faridot. Karena tujuan periwayat atau tujuan lafal ini menunjukkan semua Ramadan yang wajib. Udah puasa apa lagi yang sebelumnya? Sebelumnya diwajibkan puasa apa? Puasa Asyura saja. Asyura, puasa Asyura. Fala mafridu Ramadhanu karena huwal fariidhah. Gitu. Ini domirul fasal nih, domirul fasal. Qul huwallahu, itu domirul sya'an. Innallaha huwal ghaniyul hamid misalnya. Itu domirul fasal. Gitu ya. Domirul fasal memberikan faidah berarti selain Ramadan, pemahaman kebalikannya. Selain Ramadan berarti wajib nggak? Nggak Tidak Ustaz. wajib. Nggak wajib. Dalilnya mafhum mukhalafah dari lafal ini. Fala mafridu Ramadhanu karena huwal fariidhah. Wala wa illa listisnaiyatu. Dan la dan illa yang pengecualian. La dan illa. Ya, seperti kata-kata tahlil ya. Teks la ilaha illallah itu sebenarnya qasar ya. Kalau dalam hadis ahkam misalnya, berarti kan selain Allah berarti apa? La ilaha illallah. Selain Allah berarti bukan Bukan ilah bukan Ustaz. bukan ilah. Nah, menariknya adalah di Ghayatul Wusul, syarah Syekhul Islam terhadap matan ini, lo definisikan ilah adalah al-ma'budu bihaqqin ya. Jadi pemahaman bahwa ilah la ilaha illallah, makna ilah di situ adalah al-ma'budu bihaqqin, itu pemahaman para ulama Syafi'iyah juga. Itu pemahaman para ulama Syafi'iyah juga. Eh, Banyak ulama Syafi'iyah menegaskan itu bahkan dalam matan yang kecil, matan apa? eh Safinatun Najah itu disebutkan tentang makna la ilaha illallah, yaitu ilah artinya ma'bud bihaq. Oke. Contoh dalam hadis ahkam misalnya la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwaliyin
Berarti pemahaman kebalikannya atau yang kita pahami mafhum dari hadis ini adalah kalau nikah tanpa wali berarti tidak sah. Jelas ya, la nikaha illa biwaliyin dalam riwayat lain wa syahidai adlin dan tidak sah nikah tanpa dua saksi yang adil. Oke. Wa huwa a'laha dan dia itu adalah yang paling tinggi derajat kekuatan mafhum mukhalafah. Yang mana nih? Wa huwa kembali ke mana? Huwa. La ilah istisnaiyah Ustaz. Nah, la dan ila al-istisnaiyah. Ini paling kuat. Makanya dia digunakan dalam syahadatain, dalam syahadat ya. La ilaha illallah. Wajar karena itu yang paling kuat. Juga dalam balaghah kita juga belajar bahwa an-nafi wal istisna itu aqwa turuqil qasr. Kuat turuqil qasr. Wa huwa ala. Kemudian yang kedua, fa maqila mantukun. Itu fa ini maka ini menunjukkan derajatnya nurun. Nomor satu berarti an-nafi wal istisna ila paling kuat. Nomor dua, makila mantukun. Ini apa-apa yang dikatakan konon itu mantuk. Seperti goyah. Nah, kata tadi saya bilang goyah, goyah itu filasoh. Nama filasoh. Karena dia mengatakan dia bukan mafhum, tapi apa? Tapi mantuk. Jadi saking kuatnya tuh sampai dikatakan itu udah mantuk sebenarnya. Nggak perlu kita bilang itu mafhum. Mafhumnya adalah bahwasanya kalau nggak usah itu udah mantuknya begitu. Sampai sebegitunya ya. Juga inama mantuk. Karena jelas-jelas ada namanya. Ini kila, tapi kila. Kalau menurut apa namanya Syekhul Islam ya ya fil asas saja. Maka ini level kedua. Goyah, mafhumul goyah dan apa? Dan innama. Fasyart. Fa di sini menunjukkan turun derajat lagi. Fa tertib. Kata Ibnu Malik gimana dalam Alfiyah? Wal fa ulit tertibi bitisoli wa thumalit tertibi bin fisoli. Fasyartu berarti mafhumus syart itu nomor tiga kuat-kuatannya. Mafhumus syart. Fasifatun ukhra munasibatun ghairu munasibah. Kemudian sifat lain mencocok atau nggak cocok ini. Mafhum sifah yang tadi yang kemarin disebutkan sifat dengan makna yang umum ya, dengan makna yang umum as-sifah. Kemudian fal adat nomor lima mafhumul adat. Adat ternyata nggak begitu kuat. Fa taqdimul ma'mul, kemudian takdimul ma'mul. Seperti tadi. Iya kan Abu. Hmm. Oke, ini kekuatan mafhum dan buat apa tahu kekuatan ini manakala misalnya ada eh, ta'arud ya, ketidaksinkronan fil zahir dalam penampakan mata kita, kita melihat dalilnya saling bertentangan antara mafhum, maka dimenangkan mafhum yang paling kuat. Dimenangkan mafhum yang paling kuat. Gitu ya. Seandainya misalnya ada. Oke. Tapi sekuat-kuatnya mafhum kalah dengan mantuk. Misalnya mafhum terkuat apa? La ilah ya. Nafi wal istitsna. Ada hadis bunyinya la riba illa fin nasi'ah. La riba apa? Illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Nah, loh. Gimana nih hadisnya? Jadi riba fadl nggak apa-apa. Gimana? Gimana loh? Nah, gimana teman-teman? Hadisnya jelas. La riba illa fin nasi'ah. Nggak ada riba kecuali kalau riba nasi'ah. Riba fadl gimana? Berarti nggak ada. Pemahaman kebalikan. Mafhum mukhalafah. Argumentum de contrario dari hadis ini. Oh berarti kalau riba fadl nggak apa-apa. Karena bukan nasi'ah. Gimana dong? Nah, Mantuk hadisnya Ustaz. ya betul. Jadi ini kan mafhum. Sekuat kata ini yang kita tarik apanya tadi? Mafhumnya. Mafhumnya ya bahwa mafhumnya apa? Riba fadl boleh atau ya riba fadl boleh. Bukan riba yang terlarang. Atau bukan riba malah. Tapi dia salah dari apa? Melawan hadis
adzahabu bil fiddah, maaf, adzahabu bil dzahab wal fiddatu bil fiddah. Hadis yang terkenal, hadis Ubadah bin Samit ya. Emas dengan emas dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, faman zada aw istazada apa? Faman zada. Kalau satu riwayat itu bunyi gini. Faman zada aw istazada, barang siapa melebihkan, jadi fadal kan? Aw istazada apa? Terusannya faqad arba. Barang siapa yang nambah-nambahin, berarti fadal. Kata Nabi, faqad arba itu udah melakukan riba. Nah ini kata-kata faman zada aw istazada faqad arba, mantuk atau mafhum? Mantuk. Mantuk Ustaz. Mantuk. Menang mana berarti? Berarti menang mana? Mantuk. Mantuk, menang mantuk, mantuk menang daripada mafhum. Mafhum sekuat-kuatnya mafhum. Lah itu masih kalah dari mantuk. Paman zada ustazada faqat arba. Mengalahkan la riba illa fin nasiyah. Allah bisa. Ada pertanyaan nih kayaknya. Hadis Bilal nukar kurma bagus nukar kurma jelek itu mantuk juga. Ah itu mantuk. Makanya kan di situ kata Nabi ainu riba. Betul. Kata kullatain mafhum adat bukan betul mafhum adat saudara Korel. Ya, Ustaz Korel ya. Mafhum adat. Berarti kalau eh, di bawah kalau satu kullah berarti nah kayak gitu. Kalau satu kullah berarti ternajisi dengan sekadar terkena najis. Wal mafahimu hujjatun dan mafhum-mafhum tuh yang beragam macam tadi adalah hujjah, dalil yang sah dalam agama. Berdasarkan apa? Kenapa Anda bisa bilang hujjah? Landasannya kata Syekhul Islam lugotan. Oh. Bahkan itu udah dari secara intrinsik bahasa Arab memang sudah menjadikan pemahaman kebalikan sebagai hujjah. Lugotan. Di antara argumennya adalah karena para pakar bahasa dibawakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya, nama-nama pakar bahasa yang menyebutkan bahwasanya mafhum ini itu konteksnya konteks kebahasaan. Nah, dengan demikian maka kehujahan mafhum mukhalafah tidak butuh dalil khusus. Kenapa tidak butuh dalil syar'i? Karena sudah dari awalnya bahasa Arab begitu. Jelas ya. Gue sebutkan misalnya di antara imam bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya mafhum mukhalafah itu dari intrinsiknya bahasa Arab adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Maaf, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Berbahasa. Kemudian Abu Ubaidah juga sama berbahasa yang lain. Ini beberapa pakar bahasa. Mereka mengatakan bahwasanya mafhum mukhalafah itu sudah dari bahasa Arab. Fil asoh. Menurut yang lebih benar. Ya, ada yang mengatakan dia nggak secara lugatan, tapi secara syar'an aja. Karena Nabi SAW ketika turun firman Allah, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi SAW, la azidan ala sab'in. Dia akan tambah dari 70. Berarti Nabi memahami bahwa kalau 70 nggak diampunin, lebih dari 70 mungkin diampunin. Berbeda hukumnya. Dari sini maka ada yang bilang syar'an. Kita bilang, ya syar'an oke. Lugatan juga. Ini lugatan aja udah hujah, apalagi syar'an. Demikian. Karena syariat kita berbahasa Arab. Jadi ngikutin bahasa Arab. Filas. Walaysa min halaqabu fil asal. Tapi tidak termasuk mafhumul laqab. Mafhumul laqab tidak termasuk. Apa maksudnya mafhumul laqab? Yaitu menyebutkan dalam hadis asma'udz zawat. Yaitu nama-nama benda-benda. Misalnya Nabi SAW sabdakan fil fi saimatil ghanami misalnya zakatun. Nah, ada kata-kata ghanam di sini. Berarti kita pahami, oh, pemahaman kebalikannya berarti kalau bukan kambing nggak wajib zakat. Nah, ini mafhumul laqab tuh. Saya bilang nggak begitu, nggak benar. Mafhumul laqab bukan hujjah. Tapi ini bukan ijma juga, karena ada sebagian ulama menerima mafhumul laqab. Tapi lemah, dapat lemah. Karena yang seperti ini bukan hujjah. Ketika kita katakan ja'a Zaidun, itu tidak serta-merta langsung terpahami dari kata-kata ja'a Zaidun bahwasanya Ali nggak datang. Enggak lah. Enggak.
Maka kalau di dalam Al-Quran ya atau dalam hadis ada penyebutan nama buah tertentu, nama hewan tertentu, tidak serta-merta menjadi mafhum mukhalafah dari kata tersebut, dari laqab. Julukannya mafhumul laqab ya. Yaitu Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan satu nama hewan atau satu kasus, kemudian kita pahami, oh berarti selain itu enggak. Wallahu a'lam. Jelas ini untuk bagian ini jelas nggak? Yang ini jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke. Ya. Siapa yang bilang mafhum mukhalafah nggak hujjah? Kok sampai Hanafiyah. harus di Hanafiyah? Hanafiyah. Oh, mafahimu hujjatul dan fasad. Bu Hanifah menolak mafahim ya. Tapi bisa aja kita ketemu, sudah saya sampaikan ya. Bisa aja mereka menolak mafhum tapi hukumnya sama. Contoh misalnya Saimah nih. Kan menurut kita yang mafhum mukhalafah apa? Ghanamnya apa Saimahnya? Saimah. Saimah Saimah. ya. Karena kenapa Saimahnya jadi mafhum? Karena dia mafhum apa? Sifat. Sifat. Mafhum sifat. Kalau ghanam kenapa bukan mafhum? Nggak bisa mafhum. Karena dia Karena lakop. Lakop. mulaqab. Mulaqab itu nggak hujah ya. Mulaqab nggak hujah. Nah, berarti kan dalam pandangan jumhur yang memegang mafhum mukhalafah, hadis ini menjadi dalil bahwa kalau dia nggak saimah, artinya kalau nggak saimah lawannya saimah apa? Saim di sini bukan Maklufah. bosan, kan bosan ya saimah di sini bukan bosan. Ya tapi eh, apa namanya? Digembalakan. Lawannya ma'lufah betul sekali, ma'lufah. Nah, berarti kalau ma'lufah dikasih makan, nggak digembalakan di padang rumput, berarti wajib zakat nggak? Tidak, Ustaz. Nggak wajib zakat. Pertanyaannya, Hanafiyah kan nggak pakai mafhum mukhalafah. Apa mereka mewajibkan zakat pada hewan yang ma'lufah? Ayo loh. Enggak juga. Nggak juga. Terus gimana mereka? Dalilnya dari mana? Dari mana dalil mereka? Oke, kias, Ustaz. Gimana kias? Hmm. Dalil mereka adalah al-istishab. Ya, al-istishab. Itu hukum asalnya harta yang dimiliki manusia wajib zakat nggak? Hukum asalnya. Nah, hukum asalnya harta dimiliki manusia wajib dizakatin nggak? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Enggak. Karena ibadah. Al-asul baratu dhimmah. Ya, apalagi ini ibadah juga kan, ibadah. Al-asul fil ibadah at-tauqif. Hukum asal ibadah adalah menunggu dalil. Berarti kan kalau nggak ada dalil, wajib dizakatin nggak? Nggak wajib Tidak, dizakatin. Ustaz. Kalau nggak ada dalil, wajib. Nah, dalil cuma bilang hewan ternak yang digembalakan wajib zakat. Kalau yang nggak digembalakan, ya kembali ke hukum asal. Jadi bukan ditarik dari mafhum yang hadis ini, tapi ditarik dari mana? Dari Istishab masuk. istishab. 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 Bisa difahami ya? Heeh. Jadi bisa jadi metodenya beda, tapi hasilnya sama. Berlaku juga sih. Metodenya sama, hasilnya beda, bisa juga. Ini secara pendapat usul fikih sama sepakat mafhum hujah, mafhum mukhalafah, tapi prakteknya bisa beda. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Mas'alatun minal altafi huduthul mawdu'atil lughawiyah. Termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya altaf ya. Lut, jamak dari lut, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari nikmat Allah adalah adanya mawdu'atil lughawiyah. Bahasan-bahasan topik-topik yang disusun oleh manusia itu merupakan unsur-unsur kebahasaan. Ini sederhananya bahasa itu adalah nikmat Allah. Bahasa adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hudus di sini pakai kata-kata hudus. Hudus al-mawdu'atil lughawiyah. Berarti eh, bahasa ini itu disyaratkan di sini oleh Syekhul Islam adalah apa? Mau bahasa dari Allah apa pikiran manusia? Minal altaf.
Kata termasuk nikmat Allah adalah Dari hudusul Allah. maudhu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali ke pembahasan klasik ya tentang bahasa itu apakah tauqifi ataukah wad'i. Apakah bahasa itu hasil kesepakatan manusia, berasal dari manusia ataukah dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahasa dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu logis, logis. Menariknya adalah linguis barat itu pernah diskusi panas soal ini sampai akhirnya mereka ketika itu menyepakati nggak boleh lagi bahas topik ini. Lucu ya, linguis barat mereka udah pernah diskusi panjang soal ini nggak ketemu, terus mereka bilang nggak boleh bahas ini. Kalau ulama Islam tetap ada beda pendapat. Mu'tazilah bilang bahasa itu bukan dari Allah. Eh, tapi tetap aja bahasan ini ada di usul fiqh. Nggak dilarang untuk dibahas. Dan di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya bahasa itu dari Allah adalah firman Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala satu. Nama-nama itu kan berarti kata benda. Kata benda itu bagian dari bahasa. Nabi Adam seolah-olah sebagaimana tafsir Ibnu Abbas ditunjukkan kepada gunung. Dan Allah bilang ini gunung. Kemudian pada eh, pohon, ini pohon, ini seterusnya. Nah, asma'ullah. Itu mungkin kalau ada dinosaurus waktu itu, misal ada hewan, kasih tahu namanya ini adalah berarti bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dan logis. Ya, saya bilang logis. Kenapa? Karena kita untuk bisa berbahasa itu butuh memahami makna yang lain dulu sebelumnya. Ini misalnya Nabi Adam alaihissalam itu punya bahasa tertentu. Bahasa Nabi Adam bukan bahasa Arab ya. Istilahnya kata linguis Adamic language, bahasa Nabi Adam. Nanti bahasa itu menjadi modal belajar bahasa yang kedua, bahasa anak-anak. Begitu terus. Jadi konsep pengetahuan kan kita mengetahui sesuatu berdasarkan yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, kita mau tahu sesuatu, maka kita tahu kata-kata yang dasar. Baru kita bisa mengembangkan. Dari situ maka bahasa yang banyak di dunia ini awalnya satu bahasa. Malahan sebagian linguis itu memberikan bukti. Linguis ini maksudnya pakar bahasa ya, lugawiyin. Tapi atau istilahnya ilmu lisan sekarang. Mm-mm. Itu mereka bilang buktinya adalah banyak kosakata dunia yang berserikat dalam kosakatanya. Mereka contohkan misalnya kata-kata ibu semua bahasa, kecuali sedikit satu dua bahasa. Itu menggunakan kata yang ada huruf M-nya untuk menunjukkan kata ibu. Gitu. Terus apalagi unta misalnya dalam bahasa dunia cuma ada tiga model saja, tiga kosakata untuk menunjuk unta dan seterusnya. Jadi ada kemiripan. Begitu juga dari uh, Imam Suyuti dalam kitab Syarah Uqudul Juman juga dalam konsep berpikir balaghahnya. Semua bahasa sama. Beliau bilang balaghah ini ilmu universal, berlaku untuk semua bahasa. Cuma bahasa Arab memang lebih unggul, lebih kaya, tapi dasar balaghah ada di semua bahasa. Bahasa ilmu balaghah. Kenapa? Karena ya wajar, aslinya satu bahasa, bahasa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian konsep-konsep besar nahu dan sorf ada di semua bahasa. Makanya dalam dunia kebahasaan, lugawiyat itu ada tulisaniyat, ada istilahnya linguistik umum. Ilmu namanya apa? Linguistik umum. Yaitu mengkaji garis besar yang berserikat padanya semua bahasa atau keumuman bahasa, bahasa dunia. Misalnya kata ganti itu kan semua bahasa punya kata ganti. Kemudian apa lagi? Eh, Kata kerja semua bahasa punya. Kemudian kata kerja tersebut akan mengalami tambahan. Entah tambahannya mempengaruhi kata kerja tersebut berubah bentuk atau enggak cuma dilekatkan di depan atau enggak dilekatkan hanya didekatkan sih enggak lekat tapi dekat. Nah,
istilahnya tasrif atau dalam bahasa ilmu linguistik konjugasi. Nah, itu berarti kan bahasa-bahasa dunia semua awalnya berasal dari. Dan memang para linguis juga sudah mengelompokkan bahasa-bahasa terhimpun dalam keluarga-keluarga besar bahasa. Ya, yang berarti keluarga besar tersebut punya akar bahasa Melayu, ditelusuri terus-terus. Ternyata dia ngambil sebagian besar dari bahasa Arab, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Persia. Ambil. Nanti bahasa Arab misal contoh, dia bukan bahasa yang awal sekali dalam peradaban manusia, dia bahasa yang didahului bahasa lain sebelumnya terus begitu. Masalah penulisan aksara juga sama ada nasabnya. Jadi kesimpulannya bahwasanya bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak dipungkiri yang dibahas itu hanya modal awal. Kita hari ini setelah sudah punya modal awal bahasa, kita bisa bikin bahasa sendiri. Itu yang tadi saya bilang. Jika sudah ada modal bahasa pertama, kita bisa bikin bahasa sendiri. Bisa nggak kita bikin bahasa? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita nih misalnya, orang zaman sekarang deh, ya bikin bahasa baru. Bisa nggak? Bisa Bisa Ustaz. aja. Bisa aja, silakan. Bisa bikin bahasa, ya sama bahasa apa tuh? Bikin bahasa. Itu ada bahasa waktu perang, zaman perang tuh bahasa Esperanto. Itu bahasa dibikin para spionase, para mata-mata Esperanto. Bahasanya nggak sejauh-jauh bahas itu dunia coding tuh kan ada bahasa-bahasa itu bikinan manusia kan. Java, Python, apa lagi? Ya. Mm. JSON. Lanjut. Wahya afyadu minal isyarati wal mithali wa aisar. Dan diantara menunjukkan nikmat besar berupa bahasannya. Makanya sampai-sampai Allah sebut nikmat berbahasa itu dalam daftar paling atas ya termasuk paling atas dari nikmat-nikmat Allah. Allah firmankan Ar-Rahman, Allamal Quran ini nikmat terbesar. Khalaqal insan, nikmat kedua. Alam, yang ketiga apa yang ketiga? Nah, Allamahul Allamahul bayan. bayan. Allamahul Bayan. Diajarkan berbahasa. Itu berarti bahasa nikmat besar. Itu kan surah Ar-Rahman isinya nikmat-nikmat ya. Disebutkan nikmat paling pertama nikmat diajarkan Quran. Maka kata Imam Al-Baidawi, Al-Qadil Baidawi yang ntar akan kita bahas buku usul fikih beliau. Itu dalam tafsir beliau Anwar Tanzil itu bilang, ini surat isinya nikmat-nikmat. Sebutin nikmat. Yang paling pertama disebut ternyata nikmat Quran. Quran nikmat terbesar. Nah, kita tambahkan Allah al bahwasanya termasuk nikmat terbesar adalah nikmat berbahasa. Allamahul bayan. Lanjut. Lebih udah wahya afiat dan dia lebih berfaedah, lebih memberikan faedah lebih banyak minal isyarah daripada isyarah daripada kalau bayangin kalau kita cuma bisa nunjuk-nunjuk atau ya bisa berbahasa ada saudara-saudara kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak pahala buat mereka itu mereka nggak ngomong tapi berisyarat saja. Nah, kita nggak mungkin itu juga bisa menyampaikan pesan bahkan mengajarkan ilmu mendapat pembelajaran dari cara seperti bisa kita nggak mungkin tapi jelas berbahasa lebih banyak faedah dibandingkan wal misal begitu juga daripada contoh-contoh ini gambar-gambar misal contoh lebih mudah kata-kata wa aisar juga lebih mudah lebih berfaedah dan lebih mudah wahya alfadun dalatun ala ma'anin apa tuh maksudnya dari lugoh dari kata-kata yang dimaksud ini adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna wa tu'rafu bin naqli wa bistinbatil aqli minhu dan kosakata diperoleh dengan cara nakal, penukilan. Kita tahu ibu artinya adalah orang yang melahirkan kita, kita tahu itu dari orang tua kita. Itu nama ibu. Terus sampai turun temurun semua penutur bahasa Indonesia akan mempelajari hal yang sama. Itu berarti bin nakal. Wa bistinbati al aqli minhu atau dengan mengambil simpulan akal darinya. Misalnya mungkin nggak pernah kita mengambil atau mendengar riwayat orang menggunakan imbuhan mekan kan untuk kata ketik misalnya kata ketik misalnya kata-kata baru tahun 1900 jangan 00 lah 1928 bisa belum ada
ya. Maka kita menggunakan kata oh, nulis aja, tulis bisa masuk ke dalam imbuhanmu kan menjadi apa? Menuliskan. Ya gitu ya. Maka ketik masuk ke dalam sini jadi apa? Mengetikkan. Bisa. Itu berarti istimbat akal. Kita nggak dengar kata-kata mengetikkan dari senior-senior dan leluhur kita, tapi kita kiaskan dia, simpulan. Sama seperti beberapa kosakata modern Arab hari ini begitu juga. Kosakata modern Arab hari ini begitu juga. Sampai-sampai saya pernah dengar sebagian masyaikh bilang memblok ya, memblok itu ngeblok BLOCK ya. Blok itu balaka yubalikum. Mereka atau beliau mentafsirkannya dengan balaka yubalik. Balik. Ini diblok aja. Itu terlepas benar atau enggaknya tapi itu bagian daripada istinbat akal. Bisa juga bahasa itu merupakan istinbat akal, nggak harus nukilan. Wa madlul lafzi makna juz'iyun au kulli dan yang ditunjukkan oleh sebuah lafal itu bisa berupa makna juz'i itu makna kulli. Ya tentu terkait dengan ilmu mantik juga ya. Makna kulli ya makna yang makna juz'i misalnya kita baca Zaid, Budi, Budi. Kulli misalnya al-insan. Apa sih? Sesuatu yang mencakup banyak orang. Bisa begitu. Au lafzul mufradun atau lafal mufrad. Au murakkabun atau dari sudut pandang lain dia tunggal atau tersusun. Dan tarkib, tarkib idofi misalnya Abdullah, mufrad misalnya Ahmad. Wal wad'u ja'lul lafzi dari lal ma'na wa illam yunasibhu fil asl. Nah, ada proses dalam kebahasaan itu disebut wad'u. Wad'u ini ilustrasinya berikut. Saya beri ilustrasi. Wad'u. Jadi anggaplah orang Arab awal-awal mereka belum punya bahasa Arab. Masih tahap-tahap pembentukan bahasa Arab. Kemudian mereka melihat ada apa nih? Ada hewan buas menghadang jalan mereka. Ini hewan buas namanya apa dalam bahasa Indonesia? Singa. Singa ya. Mudah-mudahan ngerti ini singa. Maka mereka, wah, kita sebut apa nih? Wah, wah, mungkin masih mahada, mahada, gitu. Masih bahasa Arab masih dasar sekali. Mahada, mahada. Terus salah satunya bilang, apa ya? Asad, asad. Yang lain bilang, oh iya, asad, asad. Nah, sejak saat ini perwakilan orang Arab ini menyepakati namanya apa? Asad. Asad. Nah, ini proses ini disebut apa prosesnya? Wada'. Wadah. Ibu. Pada itu bagaimana kita membuat satu kosakata baru? Maka di sini dikatakan wal wad'u ja'lul lafzi dalil makna wa ilam yasibhu fil asl. Menjadikan satu lafal menunjukkan satu makna. Ini maknanya adalah hewan buas. Tapi apa lafalnya ya? Ya udah asad aja deh. Al asad. Oh iya iya iya, oke oke. Makanya inilah wada. Bahwasanya al asad maknanya adalah hewan buas. Hewan buas seperti ini. Hewan buas tersebut. Maka kalau ada yang menggunakan kata asad tapi artinya orang pemberani, maka berarti dia sudah menggunakan kata asad tidak sesuai apa? Wada. Wada' pertama. Wada pertamanya. Itu. Wada pertama kesepakatan awal pertama ya lafzi dalil makna menunjukkan makna hewan buas, hewanun muftaris. Anda gunakan untuk rajulun suja berarti itu pergeseran. Wa ilam yasib fasum bahkan meskipun nggak cocok nggak apa-apa. Kalau saya sebut ini bukan asad, saya sebut apa ya? Saya sebut samak, boleh nggak? Anda orang Arab sepakat nama ini samak, boleh nggak? Nah, Boleh. boleh aja sih, kan nggak apa-apa. Anda mereka sepakat sebelum ada ikan dan sebelum ada ini sebelum mereka ketemu ikan, ketemu gajah, mereka sebut singa apa? Sebut samak. Sama. Boleh boleh aja. Nah, meskipun mungkin nggak cocok secara kebahasan, sama kan artinya bodo amat. Penting sepakat. Ya, dari sini maka hati-hati. Eh,
Hari ini kita menghadapi yang model-model seperti ini. Kalau dianggap terkait syariat, oke. Tapi masalah terkait syariat, itu masalah penyebutan kata ganti. Masalah penyebutan kata ganti. Ini sebagian orang yang punya keyakinan bahwasanya gender itu adalah fluid. Jenis kelamin itu cair. Ya. Sekarang saya bilang saya laki, ntar malam saya bilang saya perempuan. Boleh, kata mereka. Bulan ini saya bilang saya perempuan, bulan depan saya bilang saya laki-laki. Boleh. Waktu kecil saya bilang saya laki-laki, udah gede saya bilang saya perempuan. Boleh, kata mereka. Terus mereka bikin-bikin bahasa lagi. Sehingga mereka kemudian menggunakan istilahnya udah nggak lagi she atau he, tapi pakainya apa? Karena dia Non meyakini, biner. dia meyakini jenis kelamin nggak cuma laki dan perempuan. Ada nggak laki nggak perempuan. Ada laki dan perempuan sekaligus. Macam-macam deh. Akhirnya mereka nggak pakai lagi she dan he, mereka makainya they. Nah, ini masuk ke dunia Arab nih. Pikir masuk ke dunia Arab. Masuk ke dunia Arab. Eh, misalnya kan kalau roisah gitu ya. Rois, roisah. Itu mengesankan kepada buat kata kata mereka, rois dan roisah itu pembedaan jenis kelamin tuh. Rois, roisah. Akhirnya mereka cari kata yang nggak mencerminkan jenis kelamin. Mereka pakai masdar, riasah. Lucu. Misalnya, saya mau pergi ke Rois, Jumhuriyah Mesir misalnya. Bilangnya, anu uridu an azab ila riasati. Jadi pakai masdarnya. Itu banyak ada, dan itu didukung sama PBB loh gitu-gitu. Didukung kayak gitu. Menarik ya. Nah, terlepas dari aturan syariat sebenarnya bebas-bebas saja. Silakan mau kata-kata domir, silakan anda nggak ada variabel-variabel lain ya. Cuma masalah kan bahasa Arab dijaga itu aja. Jadi mengubah-ubah bahasa Arab itu bermasalah dari sisi banyak. Bisa dari sisi karena Al-Quran dijaga, maka bahasa Arab dijaga. Dari sisi dia kan, dia di latar belakangnya dari konsep jenis kelamin yang ketiga. Diubah tuh. Menteri bukan lagi wazir dan wazirah. Berarti apa dong makanya? Wizard. Oke gitu terus aja. Oke, Allah. Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwasanya Allah membuat orang Arab sibuk dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab menjadi bahasa terbaik. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa tersebut saat bahasa Arab sudah sempurna, apa ini sahih? Allah membuat orang Arab sibuk dengan bahasa Arab. Memungkinkan yang seperti itu memungkinkan. Ini Allah takdirkan bahasa Arab. Eh, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur demikian bisa bisa saja. Teori tersebut sangat bisa diterima, betul sekali. Sangat bisa diterima. Apakah proses dari wado perlu Anda malahan ya kita melihat sirah Nabi itu kayak ada bukan kayak ada, memang ada desain dari Allah Subhanahu Wa Taala agar cocok terus dan terjadi takdir-takdir terbaik. Ya, seperti kasus misalnya perang saudara antara Aus dan Khazraj. Ya nggak? Kapan berakhirnya perang Aus dan Khazraj? Kan menjelang Nabi nyampe. Mereka sedang butuh-butuhnya pemimpin yang menyatukan. Gitu. Pas Nabi datang. Tuh momennya pas. Ini ngapain Yahudi di situ? Terus banyak banyak sekali. Terus Nabi yatim pun ada takdirnya, ada kecocokan, ada luar biasa. Nabi nggak bisa bicara, nggak bisa membaca juga demikian. Terus begitu ya. Termasuk ini. Ini bahasa Arab di Allah takdirkan orang-orang Arab ya. Ada festival syair, ada mereka meninggikan kualitas bahasa mereka sehingga turun Al-Quran dengan bahasa mereka dan bahasa bahasa tersebut adalah bahasa terdahsyat ya dari semua bahasa. Bak Prasdawada perlu sifat dari seluruh penutur, nggak harus seluruh sih, perwakilan sudah cukup. Tapi perwakilan yang diperhitungkan, perwakilan yang diperhitungkan. Sama seperti bahasa Indonesia. Kita nggak pen, kita mungkin sadar ya bahwasanya ada kata-kata tertentu kita belum menyumbang suara untuk setuju atau enggak. Iya nggak sih? Iya nggak? Misalnya ini namanya apa nih? Ini namanya apa? Mouse. Enggak Ketikus, bahasa Ustaz. Inggris. Udah pernah belum? Ketikus. Pernah belum sumbang suara, sumbang ide tentang nama ini? Ikutan nggak dulu? Tidak, Ustaz. Udah. Ini sudah cukup perwakilannya balai bahasa misal. Kayak gitu. Bisa difahami? Jadi nggak harus seluruh.
penutur tapi ya sebagian, tapi yang diperhitungkan. Contoh kalau ada yang nyebut ini namanya ke kuda, yang ngomong adalah orang nggak jelas ya, kita juga nggak pakai. Jelas ya, difahami ya. Dan memang bahasa pada akhirnya butuh otoritas. Kalau di pembahasan bahasa linguistik itu bahasa butuh otoritas. Makanya pemerintah adalah salah satu institusi terhebat yang bisa mengubah atau mendesain suatu bahasa. Ya bahasa Indonesia contoh itu bahasa politik sebenarnya. Aslinya kita Melayu, tapi untuk kepentingan melawan penjajahan, menunjukkan kesatuan bangsa, kepentingan persatuan itu kan ada unsur politisnya berarti. Maka dibuatlah bahasa Indonesia. Ada saya punya buku ditulis Profesor Harimurti dari UI mengkaji sejarah awal bahasa Indonesia. Memang begitu ceritanya. Tadinya kata para pemuda yang mau ikut Sumpah Pemuda, belum ada bahasa Indonesia. Jadi tadinya Sumpah Pemuda tuh kami para pemuda Indonesia mengakui bahwasanya bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, berbahasa satu aslinya, teks aslinya sebelum tahun 28. Nih, tahun 26 itu teksnya adalah berbahasa satu, bahasa apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Rancangan awalnya itu berbahasa satu, bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa persatuan, lingua francanya Kepulauan Nusantara, mengingat posisi strategis mereka sebagai pusat perdagangan dan yang menghubungkan pulau-pulau di Nusantara adalah perdagangan. Maka mereka Sultan Tidore, bahkan yang di timur Indonesia pun pakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan bahasa perantara dengan bangsa-bangsa lain, dengan suku-suku lain. Bahasa Melayu itu jadi bahasa pemersatu. Jadi nggak bisa diremehkan bahasa Melayu itu. Nah, tapi ketika bikin Sumpah Pemuda, ya mereka merasa nggak cocok Indonesia Indonesia Melayu. Bikinlah bahasa Indonesia. Kata mereka kan belum ada bahasa Indonesia. Kita bikin aja. Jadi bahasa Indonesia dibikin. Walafdhu mawdu'un lil makna dhihni al-mukhtar. Dan lafal itu sebetulnya diletakkan, lafal asad misalnya, untuk sebuah makna yang ada di otak saja. Ya. Hewan muftaris. Makna ini ada di mana? Hewan buas. Maknanya ada di mana maknanya? Di kenyataan apa di benak? Makna hewan buas. Hmm. Nah, Di benak. benak. Kenyataan mana tuh? Hewan buas kan? Enggak. Hewan buas itu di benak gitu. Gitu. Ya. Buktinya, di antara buktinya adalah kita bisa menyebut sesuatu dengan nama yang lain, ternyata salah. Misal, kita melihat ada orang badannya gede dari kejauhan. Ini kata Syekhul Islam. Badannya gede dari kejauhan. Kita bilang, dzalika hajarun gitu, atau dzalika jabalun. Itu adalah gunung. Ternyata setelah dekat, itu orang. Awalnya kita menyebutnya sebagai apa? Jabal. Berarti kan lafal jabal kita gunakan untuk sesuatu yang di luar di kenyataan, apa sesuatu yang di otak. Nah, Di otak. Ngerti ya? Gitu. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan lafal. Walafzu mawdu'un lil ma'na dhihni. Wala yajibu likulli ma'nan lafzun. Bal li ma'nan muhtajin lil lafzi. Tapi tidak harus setiap makna ada lafalnya. Nggak harus. Hanya dibutuhkan lafal pada makna-makna yang dibutuhkan untuk diberikan lafal. Contohnya misalnya kita tahu bahwasanya aroma tuh banyak banget yang nggak ada namanya. Ya nggak sih? Aroma banyak nggak jenisnya? Banyak nggak spektrumnya? Beragam nggak aroma tuh wangi? Hah? beragam sih. Beragam. Ada namanya Ya, nggak Zat. semua? Seperti warna. Semua ada namanya nggak? Semua ada nama khususnya gitu? Ada. Enggak semua. Banyak yang Sedikit. enggak ada. Coba contoh nama-nama aroma misalnya. Mohon maaf ya, pesing, apalagi wangi, apalagi Amis. bau amis, oke. Apalagi? Ya, coba kita wangi jeruk apa? Aroma jeruk apa kita sebutnya? Bau jeruk. Oh jeruk, Indova bukan nama khusus kan? Hmm. Aroma kitab kuning. Ya apa namanya? Yang gitu. Jadi wala yajibu likulli ma'nan lafzun. Enggak harus. Enggak harus setiap mana ada lafal. Bali maknan muhtajin lil lafzi. Tapi hanya untuk makna yang dibutuhkan dilafalkan. Petrikor. Apa nih petrikor?
nama-nama wangi ya. Subhanakallah bika sudah lantas. Insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan mengkaji muhkam dan mutasyabih insya Allah. Jadi hati-hati, apa yang kita bahas di sini akan konsepnya diterapkan di pembahasan muhkam mutasyabih. Jangan dikira tadi kita bahas apa sih nggak jelas, ngambang abstrak enak aja. Ini matan ringkas sekali. Tidak bahas kecuali yang benar-benar berpengaruh pada pembahasan usul fiqh. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. wabarakatuh.